Kenapa ada banyak kesalahan dalam hidupmu? Kenapa ada banyak penyesalan dalam hidupmu? Karena kamu tidak menjadikan Allah sebagai pemutus dalam kehidupanmu. Jadikan yang mutusin urusan tuh Allah aja, gak usah dirimu. Jangan percaya sama hawa nafsu, jangan percaya sama dirimu. Saya pernah tulis, orang bilang percaya dirilah, guru saya bilang jangan percaya sama diri, percayalah sama Allah. Dirimu lemah, dirimu bodoh, akan tetapi Allah maha kuat dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kamu dek dilamar sama seorang laki-laki, jangan kemudian kamu lihat nih romannya mukanya baik apa enggak. Jangan kamu lihat, tunggu dulu dia bawa apaan, bawa mobil, bawa motor. Jangan kamu lihat handphonenya mereknya apa, atau pekerjaannya apa gitu. Jangan lihat begitu. Akan tetapi lihat apa Ustazah? Lihat agamanya? Enggak juga, kamu enggak bisa tahu. Kamu enggak bisa tahu juga. Terus mesti kayak gimana? Beristikharahlah. Tapi yang seperti ini nih jarang dikerjakan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Karena bahkan udah jarang laki-laki datang ke rumah untuk melamar tanpa berkenalan terlebih dahulu, deket lebih dulu sama anaknya. Malah pertanyaannya bukan yang, mah udah pernah belum sih mah saya ada yang lamar. Pertanyaannya malah bukan kayak begitu, tapi orang tuanya yang nanya, nak kamu belum punya pacar untuk kamu kenalin sama mama. Kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai pemutus, makanya salah semuanya hidupnya. Banyak salahnya maksud saya hidup kamu, karena sering kali pemutusnya adalah hawa nafsu. Makanya sering kita lihat orang sebelum kawin pengen kawin, abis kawin pengen cerai. Betul? Ada? Di sini ada? Siapa yang begitu? Sebab pemutus segala sesuatunya yang dipakai adalah hawa nafsu. Kalau udah hawa nafsu yang main, dikomporin sama setan, ditunggangin sama setan, hidupmu jadinya bersama dengan setan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu jadi junud setan, jadi akwan setan, jadi teman-temannya setan, jadi bala tentaranya setan. Setan terus bisikin di telinga kamu, segala apapun pemutusnya adalah setan. Ya udah, kayak nggak tahu setan aja. Setan kan gitu itu modelnya. Disesatkannya kamu, disalahkannya jalan kamu, disengsarakannya hidupmu, hingga kamu dipastikan nanti kelak sebagaimana di dunia kamu telah bersama dengannya, di hari akhirat pun kamu kelak bersama dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nih, jangan biarkan pemutus segala sesuatu hawa nafsu. Kalau lagi ada masalah sama suami, jangan biarkan hawa nafsu yang memutuskan. Tapi suami kondisinya udah begini Ustazah, sebegini parahnya, udah sampai dengan mabuk-mabukan, main perempuan, sholat nggak dikerjain, apa semuanya itu. Aduh Ustazah, nggak tahan saya Ustazah, saya mau cerai aja sama dia. Tunggu dulu. Dulu kamu kawin karena hawa nafsu, sekarang kamu pisah karena hawa nafsu. Tanya, sama siapa nanyanya Ustazah? Sama orang pinter? Nggak ada orang pinter. Orang pinter itu orang yang ngerti hukum, bukan orang yang bisa tahu urusan-urusan di masa depan. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, nanyanya sama siapa kalau gitu? Nanya sama yang pegang semua kendali, yang mengetahui segala urusan, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristikharahlah, sholatlah istikharah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan,
Saya sangat merekomendasikan, saya sangat menganjurkan, saya sangat meminta kepadamu, ini syarat mutlakmu kalau kepengen jadi seorang perempuan muslimah, salehah, afifah, azizah, mukminah, taqiyah, yang bertakwa, yang soleh, yang baik, yang sesuai dengan aturannya Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari salat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat istikharah ini dibagi dua, teman-teman. Ada salat istikharah yang kasus by kasus, ada salat istikharah yang harian. Para sahabat menceritakan, allamana Rasul salatal istikharah kama allamana salatil mafruḍah. Nabi Muhammad ngajarin kita salat istikharah kayak Nabi Muhammad ngajarin kita salat fardu. Pentingin banget salat istikharah ini. Dua jenis istikharah. Mungkin yang paling sering kamu dengar nih yang pertama ini. Kalau ada kasus, salatlah istikharah. Kalau ada masalah yang kamu mau putuskan, salatlah istikharah. Jangan sampai dalam seumur hidupmu gak pernah sholat istikharah yang ini, makanya bikin keputusan akhirnya jadi salah-salah. Tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya itu tadi ya, adik-adik ini ada yang lamar, minta cari tahu. Mau mutusin kerja, minta cari tahu sama Allah. Bagus gak sih ya Rob saya kerja di situ? Bukan hanya lihat gajinya berapa, bukan hanya cari tahu dapat tunjangannya apa, bukan hanya cari tahu di situ cowoknya cakep-cakep apa enggak, bosnya baik apa enggak gitu saudara sekalian. Kamu enggak pernah tahu. Berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu, berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu. Kata Allah kan gitu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak perkara yang kalian benci ternyata baik buat kamu. Berapa banyak perkara yang kamu sukai ternyata buruk bagimu. Mau pindah rumah, mau pindah kota, mau tinggal di mana, istikharah teman-teman, istikharah. Sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau udah beneran ngantuk aja sholatnya. Artinya kalau kamu masih mau ngerjain yang lain-lain, masih mau nonton Ikatan Cinta, masih mau ngobrol, masih mau ada yang dikerjakan, makan dan lain sebagainya, udah gak usah sholat dulu gitu. Nanti kalau udah beneran ngantuk, gak ada lagi yang mau dikerjain, wudu, sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai sholat, angkat tanganmu, ya Allah, Engkau tahu, aku gak tahu. Engkau ngerti, aku gak ngerti. Ya Allah, jika Engkau tahu urusan ini baik bagiku, urusannya urusan apa? Ya terserah apa yang kamu mau tanya ini. Kalau saya nikah sama dia ini baik ya Allah, atau kalau saya bercerai sama dia ini baik ya Allah. Tunjukkan kepada saya ya Allah dalam mimpi saya. Bagi tahu kepada saya ya Allah, baik apa enggak baiknya. Tunjukkan, fayasirhuli, dan mudahkanlah bagiku untuk menjalani itu. Jadi kasih kemudahan gitu. Mantapkan hatiku untuk dapat melakukan. Ya Allah, jika ternyata perkara ini tidak baik bagiku, baik bagi duniaku ataupun akhiratku, untuk masa sekarang ataupun yang akan datang, diriku ataupun seluruh keluargaku, ya Allah, jika memang tidak baik, maka beritahu aku ya Allah lewat mimpiku, dan jangan jadikan aku menjalaninya. Jangan beri kemudahan untuk menjalaninya, halangkan aku darinya, dan berikan kemantapan aku untuk meninggalkannya. Ninggalin pekerjaan tersebut, ninggalin dilamar orang tersebut gitu kan, ninggalin nikah, seperti itu. Kemudian usahakan untuk tidur dalam keadaan punya wudu. Dan sebelum tidur itu jangan mikir-mikir mudah-mudahan hasilnya bagus, nyari kerjaan sekarang susah, mudah-mudahan hasilnya bagus, tuh cowok cakep dah pokoknya. Jangan gitu. Biarkan yang memilihkan untukmu adalah Allah SWT. Ustazah dapat hasilnya, dapat. Ustazah pernah kerjain, sering. Jangan salah ya, sering. Sebab menurut saya
saya tidak punya cukup keberanian untuk menjalani kehidupan saya sesuai dengan mau saya. Maka saya biarkan sang pemilik saya untuk menentukan untuk saya yang terbaik untuk saya jalani. Yang namanya hidup, teman-teman sekalian, kalau ada pemandunya kan enak. Kalau nggak ada pemandunya kan nyasar-nyasar, betul? Maka biarkan Allah memandu hidupmu seperti mana Allah telah memandu hidupnya Yukabid. Nah, istikharah yang kedua, ini teman-teman bisa lakukan setiap pagi. Yang tadi itu kerjain kalau bisa malam Jumat. Kalau belum dapat jawabannya, ulang lagi besok harinya, besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Insya Allah sih nggak sampai seminggu kamu udah akan dapat jawabannya. Tapi dikerjakan berketerusan selama seminggu lah kurang lebih. Jadi sekalian, kalau udah dapat jawabannya jangan tawar-tawaran. Hasilnya jelek ya, mungkin istikharahnya yang kurang pas. Dah nggak ada begitu, nggak ada. Kalau sudah kamu beristikharah sesuai dengan aturan Allah, keluar jawabannya, itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istikharah yang kedua kamu bisa kerjakan setiap pagi barengan sholat duha. Bahkan ada kata guru saya Al-Hikmah bin Hafidh yang ngerjainnya barengan sama qobliyah subuh. Nah, tapi ya selama ini yang sering banyak dilakukan bersama dengan sholat duha. Jangan berani keluar rumah, jangan berani beraktivitas urusan segala macam sebelum beristikharah ini. Istikharah yang kedua ini bukan ada kasus, enggak. Ini istikharah umum aja. Bukan istikharah khusus, istikharah yang umum. Salat 2 rakaat usolli sunnatal istikharah. Rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Salat 2 rakaat. Bacanya apa Ustazah? Bebas suratnya. Yang penting bukan surat tanah, surat nikah ya. Habis selesai salam dari sholat, angkat tanganmu. Ya Allah, ada satu hari ini Engkau berikan lagi padaku untuk aku jalani sebagai seorang hamba-Mu. Maafkan hamba-Mu ini ya Allah, tidak mengerti bagaimana menjalaninya tanpa petunjuk dari-Mu. Maka bimbing hamba ya Allah, biar berbuat yang benar, berbicara yang benar, berfikir yang benar, berniat yang benar, mengajak kepada kebenaran dan diajak menuju kebenaran. Ya Allah, jangan jadikan hamba melakukan yang buruk, yang jelek, yang dosa, atau berbicara yang buruk, atau berfikir yang buruk, atau berniat yang buruk. Ya Allah, jangan jadikan hamba-Mu ini mengajak kepada keburukan ataupun diajak kepada keburukan. Bimbing selalu ya Allah sepanjang hari ini, sehingga aku dapat menjadi hamba-Mu yang Engkau inginkan, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah sebelumku ya Allah. Jaga aku bersama dengan mereka. Gitu. Harus gitu Ustazah. Saya nulisnya tadi belum keburu. Gak apa-apa, gak harus begitu. Silahkan kamu berkreativitas. Sebab urusan doa ini namanya ibadah ghaira mahdhah. Ibadah ghaira mahdhah itu bukan ibadah ritual. Sehingga maksudnya bukan ibadah yang sudah diaturkan secara syariat, deh. Lain sama sholat. Kamu gak boleh berkreativitas dalam sholat. Ini kayaknya ruku ini gerakannya kurang simetris. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri dah. Takbirnya nih kayaknya agak tinggian tuh, biar sekalian tarik nafas. Nggak usah. Udah yang diaturin sama Allah caranya sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Puasa juga gitu. Udah sesuai aturannya dari subuh ke maghrib. Udah gak usah diatur-atur lagi. Kayaknya maghrib kurang cukup dah, sampai kira-kira jam 10 malam gitu. Gak usah teman-teman saudariku sekalian.